Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati seluruh pengurus Yayasan Masjid An-Nur dan seluruh pengurus DKM Masjid An-Nur, dan juga yang saya hormati teman-teman saya yang saya kenal di sini, di antaranya Ustaz Eko, ya, bersama-sama di Dewan Masjid Berlama Utara, dan juga para tokoh masyarakat, ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini, pagi yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam akidah, istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan di akhir kehidupan kita Allah wafatkan dalam husnul khatimah. Amin. Salawat teriring salam Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad, semoga tetap tercurahkan pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang akan terus berusaha menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, di antara nikmat, salah satu nikmat yang sangat penting kita syukuri setelah nikmat iman dan Islam adalah nikmat dimudahkannya kita beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi nikmat dimudahkannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat hal yang senantiasa kita syukuri setiap saat. Kenapa demikian? Karena banyak orang-orang, ya contohlah, lihat masjid-masjid ini masih banyak nih. Ya, mudah-mudahan setiap hari banyak seperti ini. Ya, ini lumayan masih banyak ya. Ada masjid-masjid yang hanya 10 orang, 5 orang, bahkan saya dulu pernah di Masjid Jakarta Utara itu cuma 2 orang. Ya. Jadi imam sama makmum, makmumnya itu muadzin. Ya, itu. Ya, mudah-mudahan ada perubahan sekarang. Dulu saya berapa tahun di komplek kayak motor itu. Ya. Jadi karena ada sesuatu antara pengurus masjid dengan yayasan, ya, jadi masjid ditinggalkan, ya, bukannya untuk diramaikan, ya. Tapi kita bersyukur pada Allah, alhamdulillah, ya di sini saya lihat tadi cukup banyak, ya. Maka tadi penting kita mensyukuri nikmat Allah mudahkan kita beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kata Allah akan aku tambah nikmat, termasuk nikmat ibadah. Ya, termasuk pada hari ini Allah berikan kenikmatan kepada kita, nikmatnya bangun pagi. Ya, nikmatnya bangun sebelum subuh, luar biasa. Dan ini berat, Pak. Ya, berat untuk istiqomah. Jam 3:30 bangun, kita ambil air wudhu, lalu kita sholat malam ditutup dengan witir, lalu kita berangkat ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Sebelum sholat subuh kita lakukan sholat 2 rakaat.
Kata Nabi, orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh maka kebaikannya lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka sekali lagi syukuri nikmat itu. Maka kenapa Allah mengatakan tadi la in syakartum la azidannakum? Orang yang ketika bangun pagi lalu dia melaksanakan sholat subuh, Pak, ya, kita lihat kegiatan sehari-harinya itu pasti dijaga oleh Allah dalam ibadah. Ya. Sebaliknya ketika seseorang ketika subuh itu dia nggak bangun, bahkan dia tidak sholat subuh, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, sesungguhnya ketika dia ingkar terhadap nikmat Allah, sesungguhnya siksa Allah itu sangat pedih. Ya, sehingga ketika orang sulit untuk bangun pagi, dia sholat subuh, ya berarti dia melakukan perbuatan dosa besar, maka pada hari itu dosa-dosa berikutnya akan dia lakukan. Nggak sholat subuh, nanti nggak sholat duhur, nggak sholat asar, lanjut tuh. Kenapa? Karena tadi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan sekalian Allah menjaga kita untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Maka kan wajar ya ketika Rasulullah berwasiat kepada para sahabatnya, jangan kau tinggalkan doa ini setelah sholat. Di antaranya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, jadi habis sholat jangan tinggalkan doa itu. Allahumma inni ala dzikrika. Ya Allah, anugerahkan kepadaku untuk senantiasa ingat kepadamu. Anugerahkan kepadaku untuk senantiasa berpikir kepadamu. Wa syukrika, anugerahkan kepadaku. Bahasa kau minta tolonglah aku. Artinya kita minta bantuan kepada Allah untuk apa? Untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa husni ibadati, minta tolong kepada Allah untuk senantiasa melakukan amal kebaikan. Nah, Bapak sekalian, pada kesempatan ini materi yang saya diminta untuk mengingatkan, tidak mengajarkan ya, kita saling mengingatkan. Di sini luar biasa kalau Anyur kan, bahkan seorang ustaz, seorang kiai yang kaliber nasional itu rutin di sini ya. Ya, saya kebetulan hanya menjalankan amanah. Biasa saya kalau hari Minggu Pak di Al-Furqan, bertahun-tahun nggak ganti-ganti. Kenapa? Ya karena nggak ada orang yang mau juga mungkin ya. Karena berat kalau orang rutin subuh di tempat lain ya, itu. Nah, dan masih istiqomah walaupun jamaahnya paling ada 5 orang, 10 orang paling banyak kan itu ya. Jadi sehingga ya kita menjaga keistiqomahan orang-orang yang mengaji aja. Ya pada hari ini saya diminta oleh salah satu pengurus ya untuk saling mengingatkan kembali di Masjid An-Nur tentang bagaimana keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid. Bapak sekalian, ya maka beruntunglah, berbahagialah, bersyukurlah kepada Allah ketika Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kaki ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Ya, ini luar biasa. Janji-janji Nabi dalam sabdanya. Di antaranya an Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, semoga Allah berikan keridhaan atasnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man shallal bardaini, barang siapa yang sholat pada waktu dingin ya, ketika cuaca dingin, bahasa kita ketika cuaca sore lah, itu apa? Asar sama subuh. Asar kan udah sore tuh ya, maka bardain ya dikatakan sholat dua waktu yang dingin
yaitu sholat asar dan subuh. Apa kata Nabi? Dakhalal jannah. Maka jaminan Allah dia masuk surga. Muttafaqun alaih. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bapak sekalian, karena janji ini luar biasa ya. Jadi janji Nabi yang Allah berikan kepada umatnya luar biasa, sehingga apa? Berat melakukannya. Ya. Bahkan Bapak sekalian, ada ulama Mesir ketika itu berdialog dengan orang-orang Yahudi, ya, bahwa orang Yahudi mengatakan bahwa suatu saat ketika pertempuran itu terus berkecamuk, sampai saya kan lihat kan di Palestina itu kan udah mulai menjalan kemana-mana, ya, kata Yahudi, kami pasti akan dikalahkan, bahkan semua makhluk Allah akan membantunya. Ketika Yahudi ngumpet di balik pohon-pohon itu akan mengatakan dialah Yahudi. Ketika Yahudi itu ngumpet di balik batu akan mengatakan dia Yahudi. Tapi kata Yahudi itu masih lama katanya. Kenapa? Karena aku melihat umat Islam itu di masjid sholat subuhnya masih dikit. Ketika sholat subuhnya sama dengan sholat Jumat, dia bilang, baru itu tanda-tanda kekalahan Yahudi. Jadi kalau pengen Yahudi kalah, Pak, subuhnya sama dengan Jumat. Ya, saya belum jarang, hanya satu saya mungkin di Masjid Jogokarya, karena saya udah 2 kali ke sana. Ya, jadi ketika sholat maghrib saya ke sana. Waktu ke sana masjidnya masih jelek, nggak tahu sekarang. Saya bilang, apa benar masjid apa yang sudah viral banget di TV kan itu kan itu. Waktu itu saya datang mau maghrib, diajak ke satu tempat berdialog, berdiskusi, ya kan? Karena kita haus, pas azan maghrib langsung pesen teh manis. Itu teh manis 1 gelas belum habis, Pak, masjid sudah penuh. Masjid sudah penuh. Tapi di jalan-jalan, oh ini saya bilang pantas viral. Jadi bukan kalau kita kan utamakan fisik masjidnya bagus, ya kan itu. Tapi sementara jamaahnya ya perlu ditiru. Ya ternyata di antara keistimewaan mereka itu apa? Dia punya database jamaah. Ya, masjid itu punya database jamaah. Jamaahnya itu si A, ya, suami istri dan anak-anaknya serta ekonominya, usahanya apa, ya. Itu diantara yang setiap masjid mungkin termasuk masjid saya nggak punya tuh database jamaah itu, ya, sehingga ketahuan tuh ekonomi jamaah seperti apa, ketahuan ketika ada jamaah yang aktif lalu dia sakit nggak datang ke masjid itu akan terdeteksi tuh, ya, kok si fulan ini nggak kelihatan ke masjid kemana, sehingga ketika yang jarang datang dijemput. Bahkan sekarang dia udah menyiapkan mobil jemputan untuk lansia. Dibagi-bagi lansia yang istiqomah ke masjid, pengen dia ke masjid, dia siap dengan mobil jemputannya. Ya. Nah, tadi bahwa kata Yahudi kalau andikan sholat subuhnya sama banyaknya dengan sholat Jumat, dia bilang itulah tanda-tanda kehancuran kami Yahudi. Ini pentingnya sholat subuh, Pak. Ya, maka tadi, ya, nah luar biasa janji Nabi itu. Orang-orang yang istiqomah datang ke masjid untuk sholat subuh, ya, dakhalal jannah, masuk surga. Ini hadis saya, Pak, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka berat, ya. Kenapa berat? Contoh asar. Asar kan orang tanggung-tanggungnya kerja, apalagi sekarang asar jam 3 lewat sekian kan. Pas tanggung-tanggungnya kerja, udah tanggung kerja pas keluar jam 4, apakah sebelum pulang sholat asar dulu? Belum tentu. Dia mau buru pulang tuh, pengen buru pulang, macet di jalanan. Kan luar biasa Jakarta kalau sore, macet di jalanan, akhirnya tinggalkan sholat asar. Luar biasa. Karena siang capek, malamnya tidur,
Ya, jangan mengatakan kok gampang banget masuk surga. Siapa bilang gampang banget? Bisa nggak kita istiqomah? Ya, ini hadis ini saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Dalam hadis kedua, wa an Abi Zuhairin Umar bin Ruwaibah radhiyallahu anhu qala, ya, dari Abi Zuhair Umar bin Ruwaibah radhiyallahu anhu, semoga Allah berikan keridhaan atasnya, qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, la yalijan naro ahadun, ya, kata Nabi, tidak akan masuk neraka seseorang. Ya, ini dari Nabi. Ya, seseorang tidak akan masuk neraka shalla qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Orang yang sholat, ya, ini diistilahkan di sini, ya, adalah orang yang sholat sebelum terbit fajar, yakni sholat subuh, dan juga wa qabla ghurubiha, dan orang yang sholat, ya, ketika sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar, yakni al-fajr wal asar, sholat subuh dan asar. Bapak sekalian, kalau kita lihat, ya, di dalam istilah-istilah hadis itu jarang kata-kata subuh. Subuh itu diistilahkan fajar, sholat fajar. Ya, di hadis itu sini kan dikatakan yakni al-fajr wal asar, riwayat Muslim. Ya, kata Nabi, ya, tidak akan masuk ke dalam neraka, tidak akan tersentuh tubuhnya dengan api neraka orang yang sholat asar dan sholat subuh. Itu luar biasa. Karena memang waktu-waktu ini waktu-waktu yang memang luar biasa. Ya, ini tak membuat motivasi buat kita. Ya, bahkan pastikan begini. Ini pentingnya ibadah sholat, jangan sampai kita tinggalkan, ya. Mungkin saya menyatu seorang kiai dari Madura, namanya Kiai Jaki. Kalau andaikan ada Kiai As'ad Samsul Arifin, Kiai Jaki selalu nemenin, ya. Dia bilang begini, Bapak silakan lihat di rumah sakit, ya, berapa orang yang dirawat di rumah sakit, berapa persen yang sholat, yang masih sholat, ya, itu. Karena banyak orang beranggapan ketika sakit, Pak, boleh nggak sholat, ya. Coba lihat ketika sakit, jarang orang yang sakit itu, ya kan, tetap masih ada yang paham, bukan yang paham, yang Allah jaga sholatnya. Jadi Allah yang menjaga sholatnya. Nah, karena orang yang senantiasa menjaga sholat dalam kondisi seperti apapun, kadang-kadang kita lagi repot kagak sholat. Contoh mama, biasanya nih mama lagi undang hajatan, kawinan, ya kan itu. Apalagi jadi apa yang menjaga depan itu, penjaga tamu tuh, ya kan, udah bedak udah tebel, apa namanya, bibir udah tebel, udah pakai konde macam-macam. Coba waktu tohar aja mau nggak dia dibuka untuk sholat? Dia bilang tanggung. Yang hajatan juga sama. Dia bilang apa? Tuhan juga maha tahu, maha adil. Kita lagi repot, nanti aja sholatnya dirapel. Mana ada sholat dirapel? Ya, dohor, asar, maghrib. Ya, maghrib baru pulang, dia kecapean maghrib, bisa baru sholat, ya kan, ya. Dirapel dohor, asar, maghrib. Kenapa? Ya kenapa? Karena tadi tidak terjaga sholatnya. Ya, kenapa tidak terjaga? Karena dia tidak biasa istiqomah dalam ibadah sholat. Tapi ketika istiqomah dalam ibadah sholat, Pak, Allah yang jaga, Allah yang jaga. Saya tetap punya pengajian ibu-ibu. Nah, di dekat samping rumah, bedeng, silakan ini di bedeng, ya itu. Setiap jadi ketua taklimnya meninggal dunia. Sehingga ketika kamu meninggal. Jadi bergantian dari mulai Haji Nur Salam, ya kan?
Mungkin yang karena Abu Hajar Nur Salam tuh pasti diaktif kemana? Dari pindah ke haji. Siapa ada berapa pengurus tuh? Ya. Nah rata-rata dengan dari anaknya itu begini. Ada di antara yang saya tahu itu almarhum Ibu Muhadi dengan suaminya. Kenapa tahu? Karena ketika di rumah sakit anaknya nelfon saya. Saya bangun sebelum subuh itu, ya kan, dia telepon ibunya di rumah sakit. Jam 3 dia telepon itu, ya, masuk rumah sakit setelah maghrib. Setelah maghrib dibawa ke rumah sakit UIN, nah, ya. Terus habis sholat subuh saya berangkat, ya. Pas di tengah jalan baru lihat anakku dia telepon, ibu udah nggak ada. Singkat cerita dia cerita, dia bilang habis sholat maghrib ibunya drop, masuk rumah sakit, kita masuk sampai jam 9 lah sana, dekat itu. Jam 3 siuman Pak, ganti untuk apa? Minta dituntun sama anaknya untuk sholat isya. Dia bilang ibu belum sholat isya, tolong ibu tuntun untuk sholat isya. Ya, setelah sholat isya sebelum subuh dia meninggal dunia. Ya, saya punya keyakinan dengan hikmah ibadah itu. Kalau ibadah itu dijaga Pak, bukan kita yang jaga, bukan Allah yang jaga. Maka kenapa Nabi mengatakan tadi Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati, ya kan? Jadi Allah yang jaga ibadah kita, termasuk mohon maaf, andai kan kita istiqomah di masjid Pak, bukan karena kehebatan kita. Jangan mengatakan bahwa kita orang-orang soleh itu lalu kita enggak, jangan mengatakan kita orang-orang soleh. Kita orang-orang yang berikhtiar untuk menjadi orang yang soleh. Jangan mengatakan kita jadi orang ngaku sendiri orang soleh, jangan. Karena Allah yang menilai kesolehan kita, bukan kita. Cukup Allah ada yang menilai. Ya, maka ketika kita istiqomah dalam ibadah tadi, sholat yang jaga kita. Artinya ketika dia di rumah sakit pun Pak, andai kan mungkin kita sakit nih, masuk rumah sakit, Allah yang jaga sholat kita. Saya punya teman baru masuk rumah sakit, padahal pun habis operasi, tangannya masih ini, ya. Dia baru juga operasi, baru saja operasi, bangun yang baru dia sadar sholat yang dia ingat, sholat. Saya ada juga guru saya, ya, di Pondok Pinang. Ini kan kalau kena ke Haji Mukhlis Abdi, ya, itu karena dia ilmunya luar biasa, sering ke luar negeri dia. Ketika itu Ramadan musim dingin di sana, dia ke Taiwan atau kemana, kan ada tempat musim dingin 1 bulan pun. Karena nggak biasa, pulang langsung sakit stroke Pak, cukup lama, ya, sampai bahasanya kalau orang tua itu apa nanti? Orang tua itu kalau orang tersepuh nih, kayak orang pikun, kayak orang pikun, ya. Apa pikunnya? Anak cerita kadang-kadang bapak itu jam 10 udah sholat duha katanya. Dia sholat duha, tapi ketika dengar azan dia nanya ini azan apa? Zuhur. Dia sholat aja zuhur. Itu luar biasa. Dalam kepikunan Pak, dalam kepikunan yang ingat sholat. Saya masih ingat di kampung itu punya kakek seperti juga, ya kan? Sholatnya jam berapa aja, tetapi ketika waktu sholat dia dengar azan, dia nanya ini waktu apa? Dia tahu sama dikasih tahu sama istri, ini waktu asar, dia sholat asar. Artinya apa? Walau kondisi seperti orang pikun atau udah ingatannya udah nggak normal lagi, tapi nyambung jiwanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nyambung hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Dia menjaga ibadahnya tadi, ya, terutama sholat subuh ini, ya, tentang sholat subuh. Karena kan patokannya itu, ya. Sekalian tadi janji Nabi tadi luar biasa. Orang yang senantiasa menjaga subuhnya, kata Nabi, tidak akan masuk ke neraka. Ini garansi Nabi, ya.
Dalam hadis lain, wa an Junub bin Sufyan radhiyallahu anhu qala, ya, dari Junub bin Sufyan radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha. Nah, baru dikatakan subuh ini. Barang siapa yang salat subuh, bahwa dimmatillah, ya Allah, ya. Kata Nabi, barang siapa yang salat subuh maka dia berada pada tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang nanggung hidup kita. Maka orang-orang yang istiqomah subuh, Pak, jangan takut dengan kehidupan. Kehidupan ini ya melengkapi cerita umur kita aja. Ya, itu. Ya, kalau kita menyadari gini, justru kehidupan itu indah, Pak. Kehidupan indah karena orang tidak seragam. Ada orang kaya, ada orang miskin. Coba kalau orang kaya semua, Pak, nggak indah. Orang kaya semua. Bahkan nanti kata Nabi, saya di zaman suatu masa nanti akan datang zaman orang kaya semua. Saking kayanya dia bersedekah itu susah. Ada kalau sedekah nih punya uang, belum disedekahkan 1 bulan 100 juta, dia mau dijakatkan. Datang ke rumah saya, kata sono saya mau zakat nih. Kata saya, Pak Eko, berapa tuh zakatnya? 1 juta. Saya 1 miliar boleh keluarin. Nanti akan datang suatu masa orang kaya semua, sehingga Pak nggak sulit untuk bersedekah. Kenapa indah orang kaya bisa bersedekah? Kenapa? Karena masih ada mustahil. Andai kan orang miskin semua nggak indah juga. Bikin masjid susah banget kalau miskin semua kan. Itu ya, orang pengen ibadah, pengen punya mukena, ya kan? Susah banget pengen mukena baru. Kenapa? Karena nggak ada yang ngasih, nggak indah. Sehingga ada orang kaya, orang miskin juga indah. Ya, jadi itulah kehidupan. Maka jangan takut dengan kehidupan ini, ya kan? Lalui. Maka ada tulisan mengatakan, ya, jangan menyesali masa yang sudah lalu. Gak usah disesali, ya. Dan jangan juga menghawatiri masa yang akan datang. Gak usah khawatir ke depan ini seperti apa, ya kan? Karena sudah Allah tentukan. Tugas kita ikhtiar. Tugas kita adalah berikhtiar, ya, menjemput kebaikan-kebaikan Allah, termasuk tadi di dalam ibadah. Ya, dikata-kata Nabi, man shalla subha bahwa fi dimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh maka dia berada pada tanggungan Allah. Fanzur ya ibna Adam la yatlubannaka Allah min dimmah, ya Allah. Ya, maka kata Nabi, wahai waspadalah anak Adam, ya, Allah tidak sekali-kali menuntut sesuatu apapun dari apa yang menjadi tanggungan Allah. Tuh, ya. Sudah Allah tanggung hidup kita yang datang salat subuh, Pak. Ya. Ini sengaja, ya, dari pengurus supaya termotivasi, ya, untuk datang salat subuh, ya. Bahkan saya nulis, ya, dalam salah satu hadis, ya, ini di buku yang lain, ya, itu manubada, barang siapa yang, ya, dia siap-siap untuk sholat subuh, ambil wudu, lalu dia berangkat ke masjid, ya kan, lalu dia melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan dia tidak meninggalkan tempat sholat itu sampai datangnya waktu suruh, lalu dia sholat sunnah 2 rakaat, maka kata Nabi, pahalanya sama dengan haji umroh, taman, kata Nabi. Ya, pahalanya sama dengan orang ibadah haji dan umroh, sempurna ibadahnya. Ya, itu luar biasa. Maka nanti, Pak, di padang mahsyar banyak orang-orang yang belum haji tapi dia punya pahala haji. Maka ibu-ibu yang belum umroh, oh, kamu terasa, Bu, ya? Masih ada belum umroh, Bu? Banyak. Jangan putus asa. Nggak apa-apa mungkin kita belum berangkat ke sana karena memang nggak ada kewajiban. Kenapa? Karena kata Allah, walillahi 'alan nasi
hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Orang yang diwajibkan berangkat haji itu bagi orang-orang yang mampu, bagi yang nggak mampu yang nggak wajib. Nggak wajib, jangan sampai ngeridit-ngeridit. Apalagi jual kontrakan, satu-satunya kontrakan buat makan dijual juga. Iya, nanti pulang haji bukan haji mabrur, jadi haji makmur. Tinggal rumah tempat tinggal sama sumur doang, ya kan? Itu. Tapi kata Nabi, orang yang sholat subuh ke masjid lalu dia tidak meninggalkan tempat sholatnya sampai datangnya waktu suruh, lalu dia sholat sunnah suruh 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan ibadah haji dan umroh taman, sempurna pahalanya. Ya, jadi jangan putus asa, ya kan? Yang belum umroh, yang belum haji, ya kan? Saya aja masih belum haji memang. Kalau di umroh aja, ya itu juga umrohnya, umroh kosasi, apa kosasi? Pasti kasih, ya nggak apa-apa, rezekinya seperti itu ya. Tapi tadi bagi orang-orang yang merindukan kebaikan dari Allah, ambil kebaikan pahala yang lain. Ya, dan tadi datang ke masjid, tunggu sampai subuh, ya itu. Tapi bagi ibu-ibu yang punya suami, izin suami dulu, Bu. Ya, izin suaminya dulu, pengen mendapatkan yang utama, ternyata tinggalkan yang wajib. Salah. Izin sama suami. Kenapa? Sebesar pahala apapun yang sunnah tidak akan melebihi pahala yang wajib. Ya, melayani suami hukumnya wajib. Ya. Baik sekalian, kita lanjutkan. Ya, ini berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Ya Allah. Jadi sekalian kata Nabi, berganti-ganti yata'aqabuna fikum, ya, berganti-ganti pada diri kalian, malaikatun bil lail, ada malaikat yang bagian shift malam, wa malaikatun bin nahar, ada malaikat yang bagian shift siang. Tuh malaikat tuh Pak menemani kita gantian. Ya, maka tadi orang itu dijaga oleh malaikat. Itu tentang malaikat ya. Coba, mengapa orang yang sudah meninggal kadang-kadang kalau andekan cukup lama banyak binatang-binatang yang datang kan, ada semut atau apa kan, apa ya, coba lihat ya, mudah banget. Beda dengan kita walaupun tidur Pak sampai ngorok, ya kan, ada nggak semut yang masuk ke mulut kita, ada nggak semut yang masuk ke hidung kita? Nggak ada. Kenapa? Karena ada malaikat yang jaga. Selama kita masih bernapas, selama kita ada ruh, ada malaikat yang memang senantiasa Allah utus untuk menjaga kita. Ya kan? Maka dalam kehidupan, contohlah yang sering aneh itu bayi, coba. Ya, bayi Pak. Kadang-kadang aneh kan tidur malam, ya kan? Itu kenapa malam pas ibu bangun kok bayi ada di bawah? Ya, saya pernah ada foto di anak saya kan 4 tuh, yang 1 perempuan itu malah lincah. Ketika bayinya pun saya bangun pagi-pagi sebelum subuh, nggak ada dia. Ada di kolong ini ranjang, ya kan? Di kolong ranjang, tapi nggak apa-apa. Nah, itulah malaikat yang jaga. Ya, itulah malaikat. Jadi kata-kata Nabi bahwa bergantian, ya, malaikat itu berdatangan kepada kita waktu malam dan juga waktu siang. Wa tajtami'una fi sholatil fajr wa sholatil asr, dan kedua-duanya berkumpul ketika waktu sholat subuh dan sholat asar. Ya. Jadi tempat berkumpulnya malaikat yang bagian menjaga kita pada waktu subuh dan asar. Jadi contoh gini, kalau diilustrasikan ya, ini kan malaikat rombongan A, ya, dari subuh ke asar, ya,
dari asar ke subuh. Ya, itu dua-duanya ketemu. Ya. Ketika malaikat dari asar ke subuh, ketika orang yang sholat asarnya, sholat subuhnya, maka catatan malaikat, catatan kebaikan bahwa dia adalah sholat subuh, dia lapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa si fulan adalah sholat asar dan si fulan sholat subuh. Sebaliknya begitu. Maka orang yang menjaga sholat asar dan sholat subuh, catatannya catatan positif di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah Pak, beruntunglah orang yang menjaga sholat asar dan sholat subuh. Ya. Nah sekalian, udah sepatunya. Menit lagi. Ya. Jadi penting untuk menjaga istiqomah. Nah, sedikit sebelum kita tutup sekalian, untuk menjaga istiqomahnya seperti apa? Nah ini Pak, yang mungkin berat. Ya. Pertama, agar kita istiqomah di dalam ibadah itu Pak, jaga kemurnian akidah. Jaga kemurnian akidah. Kenapa menjaga kemurnian akidah? Ketika seseorang sudah melenceng dari akidah yang benar Pak, akan berat ibadah itu. Contoh, orang rajin sholat karena mungkin mohon maaf ya, musibah bertubi-tubi datang ke dukun dia, minta apa, bukan datang sama ustaz, bukan datang sama kiai. Dia bilang datang sama kiai mah kurang gercep, kurang apa namanya ya kan, datang ke dukun. Datangnya aja 40 hari 40 malam ibadah gak terima, datangnya doang. Datangnya doang ke dukun tuh Pak, 40 hari 40 malam sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang doang, belum meyakini itu. Ya. Kamu datang sama kiai, fas'alu ahli dzikri fa innakum, kata Allah. Fas'alu ahli dzikri, bertanya kepada para ulama, para kiai. Jika kalian tidak mengetahuinya, jangan datang ke dukun. Ya, jaga kemudian. Ya. Yang kedua, doa apa? Diminta sama Allah. Ya. Contoh ada doa yang diajarkan Nabi Ibrahim, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan kau kembalikan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri kami hidayah. Doa itu sangat penting. Ya, minta sama Allah, minta pertolongan Allah. Itu kan Allah yang ngajarkan dalam Al-Quran. Allah yang ngajarin kita ya bagaimana supaya kita bisa istiqomah. Ya, jangan mengandalkan. Kadang-kadang kita ada kesombongan dalam diri kita. Masa iya kita rajin sholat, rajin ibadah, jangan sombong dalam hidup Pak. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita emang siapa sih kita? Ya kan? Jangan sombong, wah kita kan rajin baca Quran, rajin sholat ini. Jangan sombong. Ya kan? Kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita tidak akan mampu. Ya termasuk istiqomah setiap subuh. Ya. Kenapa? Mungkin ada saya dapat. Jadi kadang-kadang saya orangnya senang ini ke apa? Ada nyak-nyak lah. Karenanya ke anaknya, diingetin tuh untuk sholat. Ingetin sama anaknya. Apa dia bilang? Gua mah bosan sholat dulu katanya. Dari muda gua mau sholat, kan? Sekarang udah tua masih sholat juga katanya. Nah ini Pak, ini bukan cerita bohong, anak yang cerita. Ya, hidayah dari Allah itu penting. Maka minta sama Allah. Termasuk tadi, ya kan? Allahumma inni as'alukal huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Itu doa-doa yang diajarkan Nabi. Allahumma inni as'alukal huda. Minta sama Allah petunjuk. Minta sama Allah petunjuk.
doa banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi supaya kita istiqomah, ya. Karena istiqomah itu wal hidayah, Pak. Istiqomah itu berat, maka al istiqomah wal hidayah. Istiqomah itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita menjaga keistiqomahan, ya. Termasuk yang ketiga supaya istiqomah, datang ke majlis-majlis ilmu, Pak. Datang ke majlis ilmu itu salah satu menjaga keistiqomahan kita, ya kan? Karena ada kan hadis, manistama kaumun fi buyutin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah, ya, wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafakumul malaikah. Ya, kata Nabi, tidaklah seseorang berkumpul di masjid Allah, ya, dia belajar hukum-hukum Allah, dia belajar kitab-kitab Allah dan saling mengajarkannya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah liputi rahmah. Apa ghasyiyatuhumur rahmah? Ada saya baca ulama mengatakan gini, diliputi rahmat itu adalah kondisi jiwa yang Allah jaga untuk tetap istiqomah sampai wafatnya husnul khatimah. Itu ghasyiyatuhumur rahmah, ya, diliputi rahmah jiwanya, ya, sehingga Allah yang jaga jiwanya untuk terus nyambung dengan Allah sampai detik-detik kematiannya husnul. Maka penting itu ikut kajian-kajian, ya kan, datang ke majlis-majlis ilmu, ya. Tujuannya apa? Bukan supaya kita jadi ustaz, bukan jadi kiai, ya, supaya kita jadi orang benar, ya, supaya kita menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala bisawab, ya. Saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan, ya kan itu. Sekali lagi, saya tidak mengajari bapak-bapak, saya mengingatkan kembali, mengulang-ulang kembali, ya, apa yang mungkin pernah bapak dapatkan. Nah, silakan, mungkin tanya jawab. Baik hadirin yang Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah materi pada kesempatan hari ini yang mensyukuri nikmat sempatnya beribadah, nikmatnya beribadah dan nikmatnya kekuatan beribadah. Baik hadirin ma'asyiral Allah, silakan yang mau bertanya di sesi 10 menit terakhir, silakan. Ya, ayo Bang, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Ustaz, kita kan sebagai manusia ini memang suka lalai, ya, khususnya dalam melaksanakan sholat. Kadang-kadang tiduran, kadang-kadang malas gitu. Ini boleh nggak, atau waktu masa muda kita kadang-kadang sholatnya abang-abangan gitu? Gimana, adakah sholat kodok, sholat gitu, apakah sholat yang ketinggalan itu sekarang kita kodok seperti puasa kan wajib ada sesuatu yang harus mewajibkan kita mengkodok puasa. Kemudian sekarang kan udah zaman teknologi maju Pak Ustaz, ya. Apa bedanya kalau kita datang ke pengajian seperti ini, atau kita ngajinya atau mendengar pengajian YouTube? Nah, sekarang kan teknologi ada, dan itu memang banyak Ustaz. Apalagi semua Ustaz sekarang banyak yang ingin direkam gitu, masuk ke YouTube, pengen viral, ya. Pengen viral, tapi katanya nggak ada ini, nggak ada hikmahnya, katanya gitu. Kasih Pak Ustaz. Ya. Ustaz dulu ya, pas sekalian, masalah qada salat, masalah khilafiyah, ya. Arti khilafiyah itu berbeda pendapat ulama-ulama, ya. Kalau Bapak lihat dalam fikih sunnah tentang bab salat, ada tentang qada salat. Kalau dari Aisyah nggak ada qada salat. Hadis dari Aisyah itu nggak ada qada salat, ya. Nah, kalau hadis dari Aisyah, ya. Kenapa? Puasa ada qada, ya kan? Karena ada Al-Qur'annya, itu dari Aisyah, ya. Itu bagaimana solusinya?
Ingat, ketika nggak ada kodok, perbanyak sholat sunnah. Perbanyak sholat sunnah kita lakukan dapat menutupi ibadah-ibadah kita yang kurang. Ya, masa muda dulu mungkin karena sibuk kita kadang-kadang lalai ditinggalkan, ya kan? Solusinya apa? Sholat sunnah. Yang kedua, kalau kita bayangkan berapa tahun kita nggak sholat, satu hari berapa rakaat Pak? 17 rakaat. Kita mau kodoknya. Itu pendapat. Ada juga yang mengatakan boleh dikodok. Bahkan bukan mengkodok diri sendiri, boleh mengkodok ibadah orang tuanya yang tertinggal. Ya, kenapa? Karena ulama mengkiaskan dengan ibadah haji apa, ya. Jadi itu. Jadi ini masalah hilafiyah. Artinya silahkan bapak-bapak sekalian mau mengambil yang mana silahkan. Punya pendapat saya ambil aja dari hadis Aisyah, gak ada kodok sholat, ya kan itu. Saya ambil perbanyak sholat sunnah aja, perbanyak ibadah sholat sunnah, monggo silahkan. Saya mau kodok ya kan. Kayak gini Pak. Contoh, mohon maaf ya, ini ada dalam karena ini panjang hadisnya. Termasuk andekan bapak nih datang ke masjid telat, ya telat, gak sempat sholat sunnah fajar 2 rakaat atau sebelum subuh 2 rakaat, ya kata ulama boleh dikodok, ya. Maka ketika ada orang dalam masjid habis sholat subuh dia berang, lalu dia mundur ke belakang sholat sunnah 2 rakaat, jangan mengatakan haram, nggak boleh sholat setelah subuh, ya. Jangan mengatakan itu dulu. Suatu itu saya ke Bandung ya, ada satu masjid saya sholat subuh di sana, ya. Itu. Lalu ada orang telat datang ke masjid, ya kan, habis sholat subuh dia langsung ke belakang, ya. Kenapa? Dia mengkodok sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh tadi. Artinya karena ada mengatakan bukan sebelum subuh, sholat sunnah panjang. Ya, itu. Ini masalah hilafiyah. Masalah hilafiyah antara ada kodok sholat atau enggak ada kodok sholat. Ya, itu. Jadi nggak usah didebatkan, diributkan. Silakan pilihan. Ya, silakan pilihan. Ya, itu. Tapi kalau ada Aisyah tadi, ya tidak ada kodok dalam sholat. Sehingga solusi daripada ulama perbanyak sholat perbanyak ibadah sunnah. Ya Pak ya, itu. Jadi silakan Bapak bukan dalam fikih sunnah itu dijelaskan pendapat siapa yang boleh kodok, pendapat siapa yang tidak ada kodok, pendapat siapa itu dijelaskan itu. Ya, artinya yuk kita dalam beribadah ya saling sinergi, saling menghargai. Kenapa? Adanya fikih karena ada perbedaan pendapat Pak. Kalau nggak ada perbedaan pendapat mungkin nggak ada fikih. Fikih kan hanya pemahaman. Dan Allah alam bisawab. Yang kedua tadi apa? Ya YouTube Bapak silahkan belajar di mana saja. YouTube kayak terkenal itu pasti kan itu. Tapi Pak jangan tinggalkan hanya seperti ini. Jangan tinggalkan seperti pertama. Ada apa? Pertama silaturahimnya dapat di sini. Kalau orang YouTube aja Pak nggak silaturahim enggak. Orang ketika menyendiri di rumah Pak, nanti jiwa kepeduliannya nggak ada kepedulian kepada orang lain. Kenapa? Cukup di YouTube aja. Yang kedua, sifat sosialnya nggak ada nantinya. Dia rajin ibadah, karena ilmunya dari YouTube, ya juga kiai dari Google, ulama Google kan gitu. Ya sehingga apa? Tadi sosialnya nggak ada sosialnya. Ya. Sehingga ketika meninggal dunia orang mengatakan dia mah bagaimana sholat enggak kan gitu. Dia jadi tetap datang ke majlis-majlis seperti ini ya, walaupun kita banyak belajar. Bukan nggak boleh silahkan. Bahkan era sekarang ya kan jangan sampai tinggalkan dengan era-era zaman sekarang ini. Ya silahkan di YouTube. Saya sering juga Adida tuh di YouTube kalau ada dadakan tuh. Saya sering juga puas kan di YouTube, ya silakan, ya kan, silakan. Tapi tetap jangan tinggalkan majlis seperti ini. Kan hadis tadi manis tama kaumun. Kan arti manis tama orang yang kumpul. Hadis saya Pak, manis tama kaumun fi buyutin min buyutillah. Siapa orang yang berkumpul, ada tuh. Ya, di satu tempat di masjid-masjid Allah
yajluna kitab Allah, dia membaca kitab-kitab Allah, wa yatadarasuna bainahum, dan dia saling mengajarkannya, illa nazal alaihimus sakinah, kecuali Allah berikan as-sakinah, ketenangan. Ya kan? Menitamakan kumpul di situ, min buyutin, di rumah, di tempat. Nah itu hadisnya. Jadi boleh Bapak sekalian belajar di YouTube, boleh, silahkan di TikTok boleh, di Instagram boleh, sekarang boleh, silahkan, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Tapi tetap jangan tinggalkan pertemuan seperti ini. Datang dapat silaturahim dengan kita. Ya, jadi kan bisa kenal ibu, jadi ketemu si A, si B, oh si A, ketika dia nggak pernah ketemu, ya Allah, ya kan, Ustadz kok tetap muda, kata saya kok ibu cepat tua, kan gitu kan. Ya, saya kalau Pak, saya kan ngajar 24 tahun Pak. Murid-murid saya udah pada punya anak. Berarti perempuan kan. Kalau ketemu saya ini kota soalnya. Kok Bapak sebegitunya aja? Iya, kalau guru awet muda, kamu cepat tua, saya bilang kan gitu. Karena bahkan udah lama nggak ketemu, ya kan? Itu pentingnya silaturahim. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, hadiahnya. Silakan Pak Haji Sadikin untuk pertanyaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, tadi kita harus sholat, menjaga sholat dalam segala keadaan. Nah, maksud saya tanya masalah amaliyah. Gimana kalau sakit? Kita sakit kan nggak berdaya, nggak bisa ini berdiri, duduk bawahnya boleh kan? Sholat dengan isyarat kan boleh. Nah, kalau saya sholat kan biasanya sudah ada wudhu. Gimana masalah wudhunya? Bisa dengan isyarat juga, wudhunya juga. Apa nggak perlu wudhu? Satu, dalam keadaan sakit. Dua, dalam keadaan safar. Safar hari Jumat. Gimana Ustaz? Kalau kita dalam perjalanan hari Jumat, bawa kendaraan sendiri hari Jumat, apakah dalam ini jamaah takdim akhirnya gimana? Apakah ikut Jumatan dulu, langsung ke sholat asar, jamaah takdim? Apakah nanti bisa jamaah akhirnya berlohor sama asar? Jadi jam takdir dan akhir dalam hari Jumat. Itu. Yang ketiga, Ustaz, kita pernah hari Jumat ini mesti ada keamanan nih, petugas keamanan. Nah, warna kita dalam lewat Jumat, boleh nggak pada orang ini nggak sholat sampai Jumat? Jadi karena tugas keamanan, boleh setelah Jumat sholat setelah sholat Jumat. Tugas keamanan menjaga parkir hilang, boleh nggak sholat? Kalau sholat Jumatan, nah sholatnya setelah Jumatan yang sholat zuhur untuk tugas keamanan. Dalilnya apa? Terima kasih. Bismillah ya, hebat-hebat pertanyaannya. Sekalian, Islam itu mudah. Ya, orang kalau andaikan ingin ibadah Pak, mudah Pak. Ya, jadi tadi bahwa syarat sah sholat itu diantaranya wudhu, bersuci. Tapi dalam kondisi tertentu, apakah ditinggalkan bersuci? Bukan ditinggalkan bersuci, diganti. Yang tadinya wudhu dengan air diganti dengan tayamum. Ya, bisa ketika kita sakit, jangankan di rumah sakit dirawat Pak, di rumah ini musim dingin banget, gak kuat Pak. Yang Tuhan, kita tayamum. Ya, tayamum enggak dan mohon maaf, pernah ada ibu-ibu cerita sama saya ketawa. Saya ngajarin emak saya marah tidur tayamum. Memang bagian caranya dia tayamum ibunya sama dengan wudhu. Dia mulutnya digini-gini, tebukangnya, tangannya. Ini salah, nggak bilang. Maka penting, ilmu itu penting. Tayamum itu pertama kan niat, yang kedua membasuh apa? Musab apa? Musab muka. Yang ketiga tangan udah selesai. Letakkan itu ke tembok atau letakkan ke yang terdekat, ya kan? Tangan kita ke muka pun, niat saya tayamum pengganti wudhu, kan itu selesai. Letakkan lagi ke baru tangan kita, ya, tangan kiri begini, udah selesai, sholatlah, ya itu.
Jadi Islam itu Pak, Allah itu subhanallah, Maha Rahim, Maha kasih sayang. Allah menciptakan kita luar biasa. Allah menyiapkan kita juga kebaikan surga pun luar biasa. Allah mudahkan orang untuk masuk surga itu. Tapi keistiqomahan yang paling penting, ya, dimudahkan. Ya, ketika kita nggak sanggup berdiri itu rukun dalam sholat. Maka nggak boleh Bapak tanpa alasan sholat duduk, ya kan itu. Ibu tanpa sakit tanpa alasan sholat duduk, ya, rukun, ya itu. Ketika nggak berdiri ya duduk, ketika nggak kuat, ketika nggak kuat duduk ya berbaring, ya. Subhanallah, Islam itu Pak nggak berat yang dibayangkan. Kayak haji Pak, mohon maaf sedikitnya. Kayak orang nih, orang pada ngapal nih buat doa tawaf, ya kan? Ngapal, putaran pertama baca ini putaran. Padahal yang paling penting itu yang dianjurkan apa? Yang dianjurkan itu Bapak antara rukun Yamani sampai dengan Hajar Aswad baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dari Hajar Aswad ke Maqam Ibrahim bacanya apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Dari apa yang Talawas itu Maqam apa Hijr Ismail sampai rukun Yamani, silakan berdoa sesuai dengan yang kita inginkan, doanya minta apa, ya itu. Dan ada orang jadi beban untuk mesti doa pertama putaran begini, jadi beban, ya kan? Jadi beban ibadahnya. Bukan nggak boleh silahkan, tapi ketika kita berat lakukan yang kita mudah, ya. Tadi ketika dalam perjalanan, nah ini ya, kalau kita belajar pikir memang asik Pak, ya, makin paham. Ketika di perjalanan, mohon maaf kalau anehkan mobil pribadi, sekarang nggak istilah sholat Pak, banyak rest area, ya kan? Kita sudah menyiapkan nih jam berapa kita, di mana kita akan berhenti. Rest area di Indonesia Pak, tidak ada tempat yang nikmat untuk waktu-waktu ibadah itu di Indonesia. Selain di Mekah ya, dan tidak ada tempat untuk berdakwah itu yang lebih bebas di Indonesia Pak, ya, yang lebih bebas, sangat bebas dalam berdakwah kapan aja, azan di mana-mana, Indonesia itu sangat bebas, ya kan? Itu bahkan kita kurban di mana aja bebas, kita potong sapi kan. Indonesia itu luar biasa. Mudah-mudahan maka dijaga benar nih, ya, kenikmatan ini, ya. Jadi ketika dalam perjalanan jangan nunggu ke kiblat dulu. Kadang mana kiblatnya? Gak usah. Karena rusuh dari Allah kok. Ada rusuh namanya. Ya, itu. Jadi jangan takut nggak sah. Jangan takut nggak sah. Ya. Maka tadi kalau kita belajar fikih sunnah minimal fikih sunnah Pak. Lengkap di fikih sunnah itu banyak dijelaskan pendapat ini itu fikih sunnah. Karena fikih kerja dengan hadis-hadisnya, ya. Jadi itu dalam perjalanan tetap lakukan sholat. Ketika memang kita tidak bisa ke rest area, ya. Itu ketika sholat Jumat, Jumat, ya. Ketika kita musafir Pak, ada rusuh boleh nggak sholat Jumat, sholat duhur aja. Nah kan ibu jalan-jalan nih, pas hari Jumat ke ke puncak. Ya, bapak-bapaknya karena ada musafir boleh nggak sholat Jumat. Karena yang wajib sholat Jumat itu orang yang menetap di daerahnya, orang yang menetap di kampungnya. Itu loh, boleh sholat Jumat tapi diganti dengan sholat duhur. Diganti dengan. Maka kan dalam perjalanan ada namanya di jamak, ada namanya di kosor, ada jamak kosor. Itu loh. Ini bepergian nih, satu mobil bapak-bapak ibu di bis kan, udah ada nih dohor baru sampai nih, kita jamak ya, jamak takhir nanti asar di sana. Udah diumumkan nih,
waktu kita jam tadi, jadi doa laksanakan waktu asar. Ya itu jadi musafir ada rukhsah dari Allah untuk tidak sholat Jumat. Kenapa? Karena dia tidak menetap di tempat tinggalnya. Tapi ada batasnya 3 hari menurut pendapat seperti itu ya. Ya terus bagaimana tadi orang yang jaga? Ya kalau bisa Pak, jangan kalah sama mereka. Carilah yang non Muslim dulu, cari dulu nih. Kamu nggak setiap hari Jumat. Ya kita aja dulu saya rela Pak. Kadang-kadang nih kalau ada Natalan orang Islam suruh nunggu tuh di gereja. Wah nggak apa-apa kan terjaga, ya kan? Cari nggak apa-apa kan, banyak juga mau nggak? Kan banyak tuh di balai di posko kan itu. Yang hari Jumat yang nunggu parkiran ya non Muslim silakan, ya kan? Masalah biaya parkiran terserah masing-masing kan itu. Ya kenapa? Tadi jangan sampai orang tapi nggak tahu juga yang jaga sholat apa. Masalahnya gitu kan itu. Ya kalau ada kan yang jaganya nyaman yang nggak sholat ya berarti udah nyaman aja. Itu gak usah dibahas tuh makan itu. Ya tapi ketika dia mengalami sholat ya kan itu. Ya mungkin ketika khutbahnya dia tidak hadir, tapi ketika dia pas Jumat ikut sholat Jumat, ya kan itu. Ya. Tapi supaya kita lebih enak, nyaman beribadah, ya kan? Ya carilah ya ketika pas sholat mungkin satu orang minta yang non Muslim yang bisa jaga itu. Ini toleransi kan bahasanya kan? Ini nama saja, jangan kita doang yang harus. Nah dulu ketika Natal tuh orang yang MK orang apa suruh nunggu di cuma saya belum pernah, saya paling nggak mau. Waktu saya pernah LMK 2 periode, saya paling nggak mau saya. Ngapain saya bilang ngantuk malam jaga sampai subuh, ya cuma makan dapat besek doang kan itu, ya kan aman, saya bilang aman, ya kan itu. Ya masa toleransi bukan berarti berlebihan, tidak. Kita sudah toleransi umat Islam itu, gantian itu kalau bisa ya. Jadi itu aja mungkin. Mudah-mudahan nggak puas. Ketika Bapak nggak puas, silakan Bapak cari sumber yang lain. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan waktu sudah berada siang, mungkin Pak Ustaz memberikan kesimpulan dan untuk mengakhiri dengan doa. Bapak sekalian, sholat subuh memang benar, tapi seberat apapun, yuk kita lakukan dengan maksimal. Insya Allah ibadah yang kita lakukan akan tetap menjaga kita untuk istiqomah di dalam ibadah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri samsik. Abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inna na'udzu bika minal kufri wal fakri wa na'udzu bika min 'adzabil qabri la ilaha illa anta. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita
Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz, terima kasih kepada yang sudah mengikuti